Oke, lah, bisa. Jadi sistem endokrin atau sistem hormon. Jadi hari ini kita mau bahas dulu. Pertama nanti review sama overview generalnya hormon. Terus nanti klasifikasi reseptor-reseptornya. Terus cara kerjanya, klasifikasi berdasarkan cara kerja hormon pankreas, asam amino, tiroid, glikoprotein, sama steroid. Tapi yang glikoprotein ini akhirnya nggak ada masukin PPT sama sekali. Soalnya di soal tuh sini tuh hampir nggak pernah muncul. Di PPT pun juga cuma 3 slide dan itu full tulisan nggak pernah ada. Ini ya nanti bisa dilihat sendiri. Oke, ini jadi kita masuk ke soalnya dulu. Kalau misalnya hormon, kan kalau misalnya dari pembagian berdasarkan fungsi itu bisa dibagi dua, yang tropik sama yang non tropik. Tropik hormon, kalau kalian ingat di faal dulu, itu dia diproduksi sama hipofisis anterior dan dia itu fungsinya buat merangsang kelenjar lain. Jadi yang tropik hormon ini itu kasarannya bukan hormon akhir tapi hormon tengah-tengah. Kalau misalnya kalian lihat gambar yang ini, bentar, ya ngelag banget ya. Ya ini, karena ada yang namanya releasing hormon sama tropik hormon sama baru terakhir kelenjar targetnya. Jadi yang pertama, yang dirilis sama hipofisis anterior itu yang releasing hormon sama yang inhibitory hormon. Nanti mereka bakal maaf, ini hipotalamus maksudku. Nah, hipotalamus ini bakal menstimulasi hipofisis yang anterior buat mensekresi hormon-hormon ini. Namanya tropik hormon. Jadi tropik hormon ini yang bakal menstimulasi kelenjar targetnya. Kayak misalnya TRH, tirotropik, enggak, maaf ini salah, thyroid releasing hormone misalnya. Dia bakal menstimulasi TSH, thyroid stimulating hormone. Ini termasuk tropik hormone, dan tropik hormone ini dia yang bakal ke kelenjar targetnya, ke kelenjar tiroid sesuai namanya thyroid stimulating hormone. Baru yang kelenjar tiroidnya yang mensekresi hormon tiroid, yang T3 sama T4 tiroksin. Ini yang perlu dipahamin dulu biar kita bisa lebih jelas lah bahasnya di mana. Sekalian juga misalnya ACTH, adrenocorticotropic hormone. Adrenocortico kan berarti korteks adrenal. Berarti dia targetnya juga ke korteks adrenal. Dan salah satu yang dirilis di korteks adrenal itu ada kortisol. Nanti ada lebih banyak lagi. Terus juga ada lagi yang misalnya yang lain-lain ini nggak terlalu dibahas. Jadi tak skip dulu kalau di bab biokim. Nah, jadi topik hormon itu yang tadi. Kok gini? Ya, jadi tropik hormon itu yang tadi yang SH, pokoknya gini-gini lah. TSH, ACTH, GH, FSH, LH, prolaktin, misalnya gitu. Nah, yang ada lagi pembagian itu namanya non-tropik hormon. Kalau tadi tropik hormon itu dirangsang sama hipotalamus ke hipofisis anterior, kalau non-tropik itu dirangsang sama hal lain. Contohnya insulin, glukagon, paratiroid hormon. Kalau misalnya insulin, dia kan dirangsang sama tingginya glukosa darah. Kalau kalian ingat di bab karbohidrat. Terus kalau glukagon juga kebalikannya insulin, sama paratiroid hormon itu fungsinya, bentar, fungsinya itu buat mengatur kadar kalsium dalam darah. Terus selanjutnya pembagian hormon berdasarkan kelarutan. Ini juga pasti kan masih ingat kan, ada yang hidrofobik atau lipofilik sama yang hidrofilik. Kalau yang lipofilik suka lemak kan berarti larut di lemak. Terus kalau kalian ingat, membran sel itu kan penyusunnya fosfolipid bilayer. Lipid berarti yang bisa masuk bebas itu yang ukurannya kecil, bahan dasarnya itu larut lemak, sama yang tidak bermuatan. Jadi yang hidrofobik atau yang lipofilik itu bisa langsung masuk ke sel. Nah, nanti ini berkaitan juga sama reseptornya mereka. Kan kalau misalnya steroid, steroid contohnya tuh ada seks hormon, misalnya estrogen, testosteron, terus DHT gitu-gituan. Sama ada lagi hormon yang dihasilkan sama korteks adrenal. Nanti ini bakal dibahas lebih dalam, ada kortisol sama aldosteron contohnya. Sama juga yang kadang itu orang-orang agak lupa, itu hormon-hormon tiroid. Jadi jangan lupa, yang hormon steroid sama hormon tiroid, jadi T3, T4, mereka itu bisa langsung masuk ke sel. Tapi hati-hati, jangan kebalik tiroid hormon yang T3 sama T4 ini sama TSH. Nanti bakal dijelasin lebih dalam. Itu note dulu aja. Mereka pasti fungsinya kebalikan. Bukan kebalikan, reseptornya beda. Kalau yang tadi hormon tiroid itu di dalam sel, kalau yang thyroid stimulating hormone yang menstimulasi kelenjar tiroidnya itu reseptornya ada di membran selnya. Nanti bakal lebih jelas nanti ada kok. Sama pembagian kedua itu yang hidrofilik, yang larut dalam air. Yang hidrofilik ini dia nggak bisa masuk langsung ke dalam sel.
Nah, beberapa hal yang perlu kita ingat dari kedua fungsi ini, kalau yang hidrofobik, atau yang lipofilik, dia itu kan larutnya dalam lemak. Tapi padahal kan pengertiannya hormon, itu dia itu sesuatu yang disebarkannya lewat pembuluh darah. Dan pembuluh darah kan penyusun utamanya air. Jadi kalau misalnya gitu kan dia harusnya secara logika nggak mungkin bisa menyebar dalam darah. Makanya kalau yang nanti yang lipofilik, itu butuh protein carrier namanya. Nanti itu juga bakal ada gambar yang bisa menjelaskan lebih dalam tentang itu. Kalau yang hidrofilik, karena dia larut dalam air, di pembuluh darah tuh dia bisa beredar secara bebas. Dan karena dia beredar secara bebas, half time-nya dia di pembuluh darah kita itu lebih cepat. Itu yang perlu kita note dulu. Izin motong ton. Heeh. Eh, Kelenjar tiroid sama hormon tiroid itu sama atau beda? Kelenjar tiroid itu ini loh, Nan, yang di anatomi kan ada yang kayak di sini tuh, yang tiroid itu loh. Kalau kelenjarnya itu organnya, hormon tiroid itu yang dihasilkan sama organnya. Oke, sama mau tanya half time itu apa ya definisinya? Jadi half time itu kasarannya waktu paruh atau apa namanya? Waktu hormonnya tuh hancur kasarannya. Jadi kalau yang tadi hidrofilik itu lebih cepat terdegradasi di pembuluh darah, tapi kalau yang lipofilik itu lebih lama. Soalnya kan dia diikat sama protein carrier, jadinya dia lebih lama buat dilarutkan. Intinya gitu. Jadi kerjanya dia lebih lama kasarannya. Kalau half time-nya gede itu lebih cepat Lama, degradasi atau lebih lama? lebih lama. Kan half time, waktu. Kalau waktunya lebih besar berarti kan lebih lama. Oh, oke. Oh ya, Oke, lanjut. kalau hidrofilik itu nggak perlu carrier kan ya harusnya, nggak perlu Ya, protein. nggak perlu carrier. Kalau hidrofobik yang perlu. Yes. Oke. Oke, ini overview hormonnya dulu. Terus sekarang masuk ke reseptornya. Jadi kan tadi pembagian hormon berdasarkan kelarutan, itu ada yang larut dalam air sama larut dalam lemak. Kalau larut dalam lemak, tadi kan dia bisa menembus membran sel. Yang ini, yang nuklear reseptor, lihat dulu yang ini. Dia kan bisa nembus sel, nembus membran sel. Nah, yang hormon yang bisa nembus membran sel ini, yang ini ya, itu bisa dibagi dua. Yang tipe satu sama yang tipe 2. Ini juga kita perlu pahamin, soalnya pernah muncul di soal, kalau nggak salah. Jadi bedanya, kok masuk sel, kan di dalam sel itu ada sitosol, sitoplasmanya, sama ada inti selnya. Nah, hormonnya ini itu bisa berikatan ke dua tempat. Bisa di sitoplasmanya, atau bisa ke dalamnya nukleus secara langsung. Nah, itu yang menjadi pembedanya tipe satu sama tipe 2. Pembeda utamanya itu. Kalau tipe satu itu namanya classical steroid hormone. Garis bawahi steroidnya ini. Jadi yang tipe satu buat steroid. Jadi kalau misalnya kalian ingat juga, steroid itu dia kerjanya itu bisa di sitoplasma. Jadi reseptor hormonnya di sitoplasma, juga bisa di dalam langsung inti sel. Terus yang kedua, ini agak hafalan. Intinya dia terkait heat shock protein, sama bisa kerja kalau ada ligan. Ini sejauh ini jujur belum pernah ditanyain, cuma jaga-jaga kalau misalnya ditanyain ciri-ciri apa yang termasuk tipe satu reseptor hormon, jawabannya ini. Nah, kalau yang tipe 2 itu namanya retinoid X reseptor heterodimer. Itu nggak usah terlalu dipahami artinya apa, cuma garis bawain aja retinoid. Kalau kalian ingat di bab vitamin, vitamin A itu namanya apa? Retinol. Retinol. Ya, dan vitamin A sifatnya apa? Eh, Lemak, larut Hidrofilik. lemak. Ya, tadi kan berkaitan toh. Nah, ingetin aja, berarti karena vitamin A itu larut lemak, makanya tipe 2 ini kan juga larut lemak. Berarti yang termasuk tipe 2 itu ada asam retinoat yang dari turunan vitamin A, terus temennya dia, vitamin D juga, terus dari namanya kan retinoid X receptor, berarti PXR-nya agak kasar ngafalinya, sama satu lagi, itu thyroid hormone. Mungkin kalau mau ngafalin thyroid hormone, ingetin aja, kok yang tipe satu tadi classical steroid, berarti yang tipe satu kan nggak ada tiroidnya. Padahal yang larut lemak kan tadi ada tiroid sama steroid. Jadi yang tiroid masuk ke tipe 2. Nah, sifatnya yang tipe 2 dia itu cuma di nukleus tok reseptor selnya. Terus sifat lainnya kebalikan tipe satu. Jadi dia nggak berkaitan sama heat shock protein, dan dia juga nggak perlu ada ligan buat bekerja. Jadi ingat, hafalin aja yang tipe satu, sisanya tipe 2. Intinya gitu aja. Ada yang mau tanyain dulu nggak?
Oh ya, belum selesai ya, BUN. Berarti ini toh apa namanya Eh, vitamin A sama D itu ini ya hormon ya. Kalau vitamin D kan ada beberapa orang yang ngomong itu sebagai apa ya namanya? Ya ada yang anggap itu hormon, tapi juga ada klasifikasinya sendiri. Soalnya kan kalau vitamin D itu sebenarnya tubuh kita itu juga udah punya di dalamnya kulit, tapi perlu sinar UV dari matahari buat diaktifkan jadi vitamin D yang aktif kan. Makanya ada yang menganggap vitamin D ini sebagai hormon. Kalau vitamin A ini aku jujur agak nggak yakin, cuma mungkin juga dianggap hormon kayaknya. Hmm. Oke oke oke. Oh iya, sama saya berarti tipe satu ini nggak bisa larut dalam lemak nggak? Larut lemak juga. Kan tipe satu sama tipe 2 ini pembagian yang jadi gini, pembagian itu ada yang di permukaan sel sama yang di dalam sel. Kalau di dalam sel, berarti kan dia larut lemak karena yang bisa menembus sel itu cuma yang larut lemak. Oke. Cuma pembedanya ini tuh kalau tipe satu itu bisa di sitoplasma sama nukleus. Kalau yang tipe 2 itu cuma di dalamnya nukleus toh. Dan kalau misalnya kalian ingat juga di Faal dulu, kan dikasih tahu kalau hormon yang tiroid itu dia reseptornya di dalam sel langsung. Nah, dari gitu juga nanti. Oke, yang intrasel udah kayak gitu dulu. Oh ya, sama sekalian note juga, kalau yang intrasel, itu nama reseptor hormonnya, itu namanya hormon reseptor kompleks. Jujur ini sejauh ini nggak pernah dibahas, cuma kemarin pas dokternya ngasihin kita contoh soal yang ada tiga itu loh. Kalau kalian ingat kan salah satu contoh soal itu ada yang kayak gambar semacam kayak batang agak panjang, terus tanyain hormon apa yang pakai ini, kasarnya kan gitu toh. Nah, yang bentuk batangan itu, ya pokoknya yang bentuk itu yang namanya tadi hormon reseptor kompleks. Itu nggak tahu masukin PPT ini soalnya sejauh ini jujur nggak pernah ditanyakan. Cuma kalau misalnya tiba-tiba muncul dan kalau kalian penasaran lihat di PPT aja ada kok itu. Oke, sekarang pembagian yang di reseptornya ada di permukaan sel. Nah, kenapa kok yang ini? Kenapa kok reseptornya di permukaan sel? Soalnya hormonnya tadi nggak bisa nembus membran sel. Jadinya dia cuma bisa ke membran selnya tok buat ke reseptor hormonnya. Berarti yang hidrofilik tadi. Nah, yang di permukaan sel ini juga dibagi dua, yang metabotropik sama ionotropik. Aku bahas yang ionotropik dulu, soalnya lebih singkat. Dari namanya kan ionotropik, berarti dia itu meregulasinya lewat ion. Makanya kok yang ionotropik, hormonnya itu pas berikatan sama reseptornya, itu bakal membuka channel ion. Jadi misalnya, aku nggak tahu contohnya jujur, cuma intinya misalnya ada hormon yang berikatan, nanti channel ionnya itu bakal membuka. Intinya Ini gitu. nggak sih ton ACH nggak sih? Oh ya, ACH ya. Enggak, ACH itu ini dan metabotropik. Nah, iya toh. Tapi dia pakai kalsium memang kan. Jadi emang agak beda dikit gitu. Jujur aku nggak tahu ya nootropik contohnya apa. Oke oke oke. Lanjut dulu yang metabotropik. Berarti ya yang bukannya nootropik lah kasarannya. Kalau metabotropik dia itu pakai senyawa lain, pakai second messenger. Nah, second messenger ini kalau di PPT itu juga bisa diartikan kayak kan tadi hormonnya itu nggak bisa masuk ke dalam sel. Jadi dia buat meregulasi selnya itu butuh sesuatu yang lain yang udah ada di dalamnya sel buat bekerja. Nah, itu adalah second messenger. Jadi hormonnya pas berikatan sama reseptornya, itu bakal mengaktifkan hal-hal lain di dalamnya sel buat merubah keadaan sel. Intinya gitu. Dan nanti itu bisa dibagi jadi empat. Yang pakai CAMP, terus yang pakai CGMP, Ton boleh lagi diulang nggak tadi apa? Sing yang mana? eh konsep metabotropik tadi. Oh ya. Jadi kalau yang metabotropik, itu intinya dia tuh pakai second messenger. Kan kalau tadi kalian ingat, hormonnya kan nggak bisa masuk ke dalam sel. Padahal hormonnya ini digunakan buat mengatur selnya ngapa-ngapain. Nah, jadinya dia tuh butuh sesuatu yang udah ada di dalamnya sel buat bekerja. Dan caranya dia melakukan ini, itu dia berikatan ke reseptor hormon yang ada di membran sel kan. Nah, reseptornya itu bakal mengaktifkan namanya tuh cascade. Jadi kayak runtutan tangga-tangga reaksi dan tangga-tangga reaksinya ini dijalankan sama yang namanya second messenger. Nanti ini ada gambarnya yang buat memperjelas kok. Ini loh. Ini second messenger. Jadi pakai CAMP, CGMP, kalsium, tirosin kinase. Ini masing-masing apa jujur aku nanti bakal berusaha jelasin tapi nggak terlalu pernah tanyain sih jujur. Jadi sementara ini diingetin aja. Kalau contohnya CAMP ada apa itu
yang aku ingat ada angiotensin, kalsitonin, FSH, LH, TSH, HCG, tapi ada beberapa contoh tuh yang saling numpuk. Kayak misalnya angiotensin 2. Ini kan dia ada di kalsium sama inositol. Tapi dia juga ada di CAMP. Makanya menurutku nggak terlalu menguntungkan kalau kalian ngafalin contoh-contohnya. Itu CAMP, CGMP itu apanya, Ton? Second messenger-nya atau Ya, apanya? second messenger-nya. Kayak yang ini, Nang. Jadi, ini tak kasihin contoh sekalian ya. Misalnya tadi glukagon. Glukagon itu kenapa termasuk yang tipe di membran sel? Soalnya dia kan bukan termasuk hormon steroid. Dia juga bukan termasuk hormon tiroid. Jadinya glukagon itu kita masukin ke yang hidrofilik, yang nggak bisa masuk ke dalam sel kan. Makanya dia reseptor mediated kan. Yang activation di, apa namanya? Oh nggak sih, ini bukan, maaf, maaf. Intinya dia yang di membran sel. Nah, cara kerjanya glukagon ini contohnya ya. Dia itu kan berikatan ke reseptor. Nah, reseptornya ini bakal mengaktifkan protein G dan mengaktifkan adenylyl siklase buat berikatan sama buat mengaktifkan adenylyl siklase. Nah, adenylyl siklase yang udah aktif itu bisa mengubah ATP jadi CAMP. Terus CAMP-nya ini bakal mengaktifkan protein kinase A, dan terakhir protein kinase A ini yang bakal mengubah fungsi sel. Ini nggak perlu diingetin, nggak terlalu perlu dipahamin menurutku. Yang penting kalian ingetin aja. Biasanya kok ada yang kayak gini, yang ada G protein, itu pasti berkaitan sama adenylyl siklase. Kalau ada adenylyl siklase, pasti berkaitan sama ATP yang diubah jadi CAMP. Kalau ada CAMP, biasanya berkaitan sama protein kinase A. Sejauh ini menurutku kayak gitu aja udah cukup buat memahamin yang ini. Oke, terus habis itu ke pembedanya ini sama yang steroid hormon misalnya, yang larut dalam lemak. Kok tadi larut lemak ini kan ini misalnya di pembuluh darah ya, ini selnya. Kalau di pembuluh darah, karena hormonnya ini larutnya dalam lemak, kan dia butuh ini protein transporter. Dan nanti sebelum dia masuk ke dalam sel tuh dia bakal dilepas dulu, baru dia bisa bebas masuk ke dalam sel kan. Nah, ini tuh gambarnya ini tuh yang contohnya yang reseptornya itu ada di sitoplasma. Yang tipe berapa berarti kalau nggak gitu? Tipe 1 apa tipe 2? Apanya sitoplasmanya? Tipe Kalau misalnya Satu, satu. reseptor hormon yang ada di satu. sitoplasma. Ya, tipe Plasma 1. satu, Pak. Makanya kan steroid itu termasuk tipe 1 kan. Berarti kan sesuai teori sama gambarnya ini. Jadi setelah tadi hormonnya berikatan sama ini, yang batang ini loh. Batang ini namanya yang tadi hormon reseptor kompleks. Itu nggak perlu terlalu dipahamin, cuma intinya dia yang menerima hormonnya. Nanti setelah dia diterima sama ini, setelah hormonnya diterima sama reseptornya, baru dia bakal mengaktifkan intinya mengaktifkan hal lain buat masuk ke nukleus buat transkripsi DNA. Transkripsi DNA itu buat ya inilah biological response. Cuma intinya itu yang perlu dipahamin tuh apa prosesnya tuh kayak gini. Nggak usah terlalu dipahamin kayak HSP 90 itu apa gitu, itu nggak perlu kok. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat dari dua gambar ini, kita bisa rangkum juga perubahan yang mereka perubahan yang terjadi akibat mereka berdua. Kalau yang grup satu, yang tadi tapi ini grup satu sama grup 2 ini bukan tipe 1 sama tipe 2 yang tadi lipofilik ya. Grup satu ini maksudnya yang tadi larut lemak, grup 2 ini yang enggak larut lemak. Maksudnya gitu. Yang perlu kita pahamin dulu, hormon itu fungsinya buat meregulasi sel atau buat mengubah fungsi sel. Kan intinya gitu. Makanya semuanya ini pasti mereka bakal mengakibatkan transkripsi gen, ya, bakal mengakibatkan transkripsi gen. Nah, tapi kalau misalnya yang grup satu, yang lipofilik, yang larut lemak, itu dia kan ke hormon reseptor kompleks. Kan dia udah di dalamnya sel kan. Berarti setelah hormon reseptor kompleks itu langsung ke transkripsi gen, langsung masuk ke nukleus, atau juga menggunakan transport channel. Transport channel ini yang tadi ini, yang reseptornya di sitoplasma. Nah, kalau yang grup 2, dia kan butuh banyak hal lain. Butuh protein modifikasi. Yang ini tadi, adenylyl siklase, G protein, kan dimodifikasi. Juga ada lagi protein translokasi. Soalnya G protein ini kan dipisah bagiannya untuk mengaktifkan adenylyl siklase contohnya. Cuma pada akhirnya, semua ini tuh fungsinya buat
transkripsi gen. Intinya kayak gitu. Ini cuma buat apa? Insya Allah lebih paham tak kok ini. Nggak harus itu kok ini. Mungkin gitu dulu. Terus lanjut. Nah, masuk ke hormon pankreas. Jadi yang tadi ini overview hormonnya udah. Mungkin ada yang mau tanyain dulu nggak coba? Atau kecepatan nggak, Rek? Atau agak melibet dah? Ton, ton, ton. Aku boleh minta tolong ini nggak? Jelasin lagi yang apa namanya grup satu, grup 2 tadi. Yang ini dah. Nah, ya itu. Itu tuh Ya. fungsinya buat apa sih? Ini cuma buat garis bawah besarnya. Nggak harus kita bener-bener pahamin, cuma ini biar kita paham maksudnya. Jadi intinya kalau ini bukan tipe satu sama tipe 2. Mm-mm. Tak ulangin, ini bukan tipe satu sama tipe 2-nya lipofilik. Tapi ini Mm-mm. cuma penggolongan grup satu itu maksudnya yang larut lemak, grup 2 itu yang nggak larut lemak. Nah, yang grup satu karena dia nggak butuh second messenger, dia kan berarti langsung ke hormon reseptor kompleks yang tadi Batam ini, terus langsung ke transkripsi gen atau melewati transport channel yang ini tadi, yang di sitoplasma dulu. Tapi kalau yang grup 2 itu kan dia melalui second messenger. Oh. Jadi dia butuh modifikasi protein, butuh translokasi pemindahan protein juga, baru dia bisa ke transkripsi gen. Intinya gitu. Cuma buat Oke, overview kok ini juga kan. oke, oke. Berarti tadi yang grup satu tuh lipofilik gitu ya. Yang grup Ya. 2 hidrofilik. Oke, thank you. Ya, tapi jangan kebalik sama tipe satu tipe 2 loh. Ah, Kok itu tipe satu yang sama tipe tipe 2 satu, tipe 2 sama-sama. ini kan reseptor intrasel kan? Ya, Ya. hati-hati. Saya kemarin tuh pernah baca ada soal yang nanyain yang benar tentang tipe 2 sel kalau nggak salah. Atau yang termasuk reseptor hormon tipe 2 kalau nggak salah gitu. Jawabannya vitamin D kalau nggak salah soal yang itu. Oke, sekarang kita masuk ke hormon yang dihasilkan sama pankreas. Oke, jadi pankreas dulu. Pankreas kalau misalnya dari apa yang dihasilkan kan ada yang endokrin, yang hormon, sama yang eksokrin. Yang eksogen kita nggak bahas di sini, tapi kalau yang endokrin, kok kalian ingat di histologi kan di pankreas ada sel alfa, sel beta, sel delta, sama pankreatik polipeptida. Ini nggak dibahas, jadi nggak usah terlalu dipahamin. Nah, yang kita garis bawahi di sini itu yang sel alfa, sama yang sel beta, sama sel delta juga dibahas sedikit. Tak bahas dulu yang sel alfa sama delta ya. Yang beta sama delta dulu sekilas. Jadi yang sel beta, itu dia bakal menghasilkan insulin sama amilin. Kalau insulin tadi kan fungsinya untuk meregulasi gula darah, dan kalau misalnya kita habis makan insulinnya tinggi apa rendah berarti? Tinggi. Kalau insulinnya tinggi, berarti dia fungsinya juga untuk, ya ingetin aja kayak bab yang dulu karbohidrat lah, nggak mau tak ulangin lagi. Cuma yang jarang, yang belum dibahas kan amilin. Nah, amilin ini nama lainnya itu amiloid polipeptida. Fungsinya dia itu buat menghambat sekresi glukagon. Jadi dia bantuin insulin kasarannya. Kan glukagon itu antagonisnya insulin. Sama dia fungsi tambahnya itu buat menghambat pengosongan lambung. Jadi dia bakal bikin kenyang. Ini hafalin aja kayaknya. Jaga-jaga kok mungkin muncul. Nah, tapi di beberapa kasus, kalau misalnya ada masalah gen, fungsi amilnya ini malah bertolak belakang sama fungsi aslinya dia. Dia justru malah merusak sel beta, jadinya insulinnya kan bakal berkurang. Semua fungsi lainnya dia juga bisa, kalau misalnya bermasalah, dia bisa menghambat insulin berikatan sama reseptornya. Jadinya insulinnya nggak bisa bekerja. Itu cuma tambahan informasi. Terus kok yang dari sel delta, itu kan dia menghasilkan Tonton, somato. izin tanya, Ton. Heeh. Berarti amilin ini fungsinya pro sama insulin kan? Ya, Oh, tapi jadi beda beda sama insulin. beda. Itu masuk sel beta pankreas apa enggak? Masuk. Jadi Oh, sel masuk. beta itu hasilin insulin sama amilin. Amilin itu buat bantuin insulin Oh ya, dengan melawan glukagon. oke. Lanjut, lanjut. Ya intinya gitu Oh kok ya, yang Ton. amilin. Itu kan Heeh. amilin kalau ada masalah gen, dia bakal ngerusak sel beta. Ya, Tapi padahal amilin, amilin ini juga dihasilkan dari sel beta. ya, malah bunuh diri jadinya dia. Oh, oke, oke, oke. Ya pada akhirnya nggak ada amilinnya lagi.
Nah, sekarang ke yang dihasilkan sama sel delta. Jadi yang dihasilkan itu somatostatin, atau yang tadi kalau kalian ingat ada yang RH, releasing hormone, sama IH, inhibitory hormone. Ini intinya buat menghambat sekresinya glukagon sama insulin. Ya, intinya gitulah. Sekarang kita mulai bahas insulinnya dulu. Jadi kalau insulin ini, dia itu disintesisnya, dihasilkannya itu dalam bentuk preproinsulin. Cara sintesis insulinnya kita alhamdulillah nggak dibahas. Cuma intinya ingetin aja awalnya preproinsulin, terus bakal dimasukin ke retikulum endoplasma yang kasar, jadi proinsulin. Ini dipotong intinya ceritanya. Nah, habis itu yang proinsulin ini bentuknya itu kayak gini. Yang warnanya hitam tak lingkari merah itu hormon insulinnya. Yang warnanya pink itu yang mau kita potong. Namanya C-peptide. Nah, makanya kalau misalnya kita mau mengubah proinsulin ini jadi insulin tok, itu kita perlu memotong ikatan proteinnya, kasarannya gitu. Kan ini peptide, berarti kita perlu memotong ikatan peptide-nya kan, yang dikasih anak panah ini. Makanya buat mengubah proinsulin jadi insulin sama free C-peptide, itu butuh yang namanya peptidase. Peptid kan berarti protein, dase itu kayak kasarnya menghilangkan. Jadi menghilangkan ikatan protein. Intinya gitu. Ini fungsi tempatnya di badan Golgi. Ini ya tinggal hafalan biasa. Nah, kenapa kok ada yang namanya proinsulin? Kenapa ada yang namanya insulin? Kenapa nggak langsung dihasilkan dalam bentuk insulin? Nah, soalnya yang proinsulin ini umurnya tuh dia panjang, tapi dia tuh nggak aktif karena ada C-peptide-nya ini. Nah, kalau yang insulin itu dia tuh umurnya pendek, tapi dia tuh aktif. Dan sifatnya dia itu hidrofilik, larut air. Jadi dia itu tidak butuh protein karier. Soalnya dia kan larut dalam air, jadi ya bisa menyebar dengan bebas. Terus fungsinya protein peptide yang C bebas ini apa? Dia intinya buat membedakan insulin endogen yang dihasilkan tubuhnya kita sama eksogen yang dari suntik ke orang diabetes. Ini cuma tambahan informasi tok juga kan. Ada lagi info tambahan. Nanti ini juga bakal dibahas di bab mineral sama Ardi. Cuma intinya zinc dia itu bisa memperpanjang kerja insulin, dia juga bisa melepas atau sekresi insulin sama transport insulin, dan juga tambahan info dia itu bisa menangani resistensi insulin. Ini cuma hafalan tak juga kan. Intinya udah tanyain apa yang bisa memperpanjang kerja insulin, jawabannya zinc. Mungkin bukan di bab ini ditanyainnya, tapi tetap ada. Terus, kok ini juga, ya ini udah tahu lah ya pasti, nggak tak jelasin ulang. Cuma intinya prosesnya insulin bisa diaktifkan itu kayak gini. Kan insulin itu tinggi kalau tadi glukosa darah tinggi habis makan. Nah, glukosa darah tinggi itu bakal mengaktifkan ini bab karbohidrat yang hasilnya kan ATP. Kalau ATP-nya tinggi, dia bakal menghambat apa namanya? Channel kalium, dan akhirnya kalsium bisa masuk ke dalam sel. Kalsium yang banyak di dalam sel bakal menstimulus insulin buat dikeluarkan dari sel beta, intinya gitu. Cuma yang perlu ditekankan di sini, glukosa darah biar bisa masuk ke sel beta di pankreas kan otomatis nggak boleh dibantu insulin, soalnya pas glukosa darah awal tinggi, biar dia bisa mengaktifkan biar dia bisa menstimulasi insulin kan berarti awalnya nggak ada insulin dulu. Jadi kita itu butuh channel protein yang bisa, channel glukosa yang bisa aktif tanpa adanya insulin. Namanya itu GLUT2. Jadi insulin itu bisa masuk ke sel beta pankreas tanpa, itu lewat GLUT2, intinya gitu. Nah, tapi insulin itu mempengaruhi GLUT2. Jadi dua ini hati-hati kebalik. Kok ditanyakan gimana caranya insulin, salah ini bukan insulin, ini glukosa maksudnya, Rek. Gimana caranya glukosa bisa masuk ke sel beta pankreas itu lewat GLUT2 tanpa bantuan insulin. Terus insulin itu bakal mengaktifkan GLUT4 biar glukosa darah yang tadi tinggi bisa dimasukkan ke dalam sel. Jadi kayak intinya hati-hati kebalik lah. GLUT4 ingetin aja berkaitan sama insulin, kalau GLUT2 nggak butuh insulin buat glukosa. Ini salah ini. Harusnya bukan insulin tapi glukosa. Ton, izin Mhm. ini ya, konfirmasi. Glukosa itu masuk lewat GLUT2 ke dalam sel. Ya,
Terus insulin itu keluar dari sel lewat GLUT4 gitu ta? Bukan. Jadi glukosa masuk ke sel beta pankreas lewat GLUT2. Kalau glukosa udah masuk ke sel beta pankreas, dia kan bakal menghasilkan insulin. Nah, insulin yang dihasilkan ini yang bakal membuka GLUT4 biar glukosa darah lainnya kasarannya. Itu bisa masuk ke sel biar nggak jadi hiperglikemi. Itu nanti glukosa yang baru yang masuknya lewat GLUT4 itu akan mengalami proses yang sama juga. Proses yang sama kayak apa maksudnya? Sama kayak ini, siklus lingkaran ini. Bukan. Siklus lingkaran ini di sel beta pankreas. Tok. Oh, Kalau sel beta glukosa pankreas yang oke. masuk lewat GLUT4 tuh berarti kita bahas ke bab karbohidrat lagi. Ya masuk ke glikolisis gitu-gituan. Buat Oh iya menghasilkan iya. ATP. Ayo Ton. Jadi intinya supaya em, sel itu bisa kok sel sih supaya glukosa itu bisa dimasukkan ke dalam apa ini namanya sel Sel beta. itu kan perlu GLUT4 kan dan GLUT4 itu perlu insulin. Jadi perlu aktivitas dari beta pankreas ini duluan buat nge-trigger Ya, berikutnya ya. ya. Intinya gitu. Ya Oh, walaupun kasarnya kalau secara asli kan ada glut-glut lain. Cuma kok yang ini karena kita juga buat yang penting bisa ngerjain soal dulu, intinya kayak yang tadi kamu ngomong. oke. Jadi intinya GLUT2 itu menyebabkan bisa glukosa bisa diserap ke oleh GLUT4. Oh no ya intinya. Oke. Ya bisa dibilang gitu lah. Ya. Oke. Ton, izin tanya, Ton. Hmm? Itu apa namanya caranya bedain insulin endogen sama eksogen itu gimana? Nah, aku jujur juga nggak tahu. Cuma tulisannya kalau free C-peptide itu fungsinya untuk membedakan insulin endogen sama eksogen. Mungkin ada susunan asam aminonya atau gimana, nggak tahu jujur. Oh, oke. Oke, lanjut ya. Sekarang ke glukagon. Glukagon ini juga menurutku nggak perlu kita terlalu bahas banyak. Cuma intinya glukagon itu kebalikannya insulin. Jadi dia itu hormon hiperglikemik istilahnya. Dan kalau glukagon bedanya sama insulin, dia itu lewat alur yang CAMP. Jadi otomatis dia pakai adenyl siklase yang mengaktifkan CAMP yang mengaktifkan protein kinase A. Kalau yang tadi insulin, ini dia itu pakai ini Rek, namanya. Bentar. Pakai tirosin kinase. Ini jujur di PPT itu sebenarnya dijelasin, cuma aku nggak tahu kita perlu bener-bener memahamin itu apa enggak. Jadi aku nggak masukin ke sini. Kalau insulin ionotropik berarti. Bukan, ini tirosin kinase. Oh, sama-sama metabotropik. Hmm. Kalau si glukagon yang Glukagon yang ini, CAMP. oh CMP. Oke oke oke. Jadi ini loh glukagon kan, sama kan. Dia pakai apa namanya, CAMP. CAMP mediated. Oke, glukagon udah intinya gitu. Tak yang kayaknya cuma gitu tak yang perlu kita pahamin deh. Ini cuma tambahan informasi kalau misalnya kita lagi olahraga, sama kalau misalnya olahraga kan otomatis kita lagi tegang. Kalau tegang kan epinefrin atau adrenalinnya kan tinggi. Jadi ini, kalau adrenalin tinggi, dia bakal mengaktifkan sel alfa. Sel alfa tadi kan menghasilkan glukagon. Jadinya ya ya balik ke bab yang tadi kita dulu pas UTB. Tapi kalau misalnya epinefrinnya tinggi, dia bakal menghambat sel beta, berarti insulinnya turun, jadi uptake glukosanya juga turun. Ini cuma tambahan informasi buat pengingat tok lah. Kayak fungsinya apa insulin sama glukagon itu berkebalikan intinya. Sekarang masuk ke hormon turunan asam amino. Jadi yang turunan asam amino itu kalau misalnya kalian ingat dulu kan tirosin kan termasuk asam amino. Nah, tirosin ini kita bisa diferensiasi jadi dua. Jadi hormon-hormon tiroid yang tadi tiroksin T4 sama triiodotiramin yang T3 sama bisa jadi katekolamin. Katekolamin ini bisa dijadiin tiga hal. Dopamin, norepinefrin, sama epinefrin. Dopamin ini kalau nggak salah sama aja kayak inhibitory hormon yang ini. Bentar, aku lupa. Ini prolaktin inhibitory hormon. Dopamin itu sama aja kayak penghambat prolaktin lah intinya. Tapi nggak dibahas kok di sini, jadi nggak perlu itu. Ton,
Hmm, Tirosin itu apa ya? tiroksin. Nah, ini dah. Tirosin. Oh, tirosin. Asam amino. Ingat nggak dulu asam amino itu ada alanin, guanin, fenilalanin, terus apa lagi? Aku ngafalin soal ton. Hah? Iya, Ton. Sama Aku sama nggak. Relate. soal Relate sekali, Matias. Sama. Oh, bahasanya. asam amino nggak belajar anu tuh nggak belajar materi, ngapalin soal. Belajarnya soal. Oh, iya. Soalnya sama. Ya, 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 ya. Ya, Ya, intinya sebenarnya gitu lah. sebenarnya. Ya, pokoknya yang dulu buahnya yang sampai 20 lah itu. Oh, ingat, Tirosin ingat, itu ingat. termasuk itu. Ingat Nah, saat Oh, ujian ingat. saja. Ya, ini wes kan lanjut namanya sih, Ai. hormon turunan asam amino itu gara-gara itu. Dari tirosin soalnya salah satunya. Iya, tirosin T3T4 kan. Aku ingetnya faal, gara-gara faal anjir. Hati-hati loh, tirosin sama T3T4 tuh beda loh. Oh, beda. Lu maksudnya Tirosin nanti itu asam jadi mereka. aminonya. Apa? Maksudnya nanti bakal bentuk T3 dan T4. Ya, Kalau tapi dia juga, kalau iya maksudnya ya inget gara-gara faal ya. Gara-gara ya, biokim nggak tahu ya. ya emang bener tapi tirosin bisa jadi T3T4, tapi dia juga bisa jadi ini yang Oh. katekolamin. Oh iya iya yes. Lanjut Ton. Oke, yang termasuk katekolamin ini juga ada adrenalin sama noradrenalin. Nah, yang bikin hormon turunan asam amino ini unik sama agak ngeselin, turunannya itu bisa hasilnya itu beda sifat. Yang tadi hormon tiroid, kan tadi dia lipofilik, jadi dia larut lemak. Jadi reseptornya tadi dalam dalam nukleus itu loh. Nah, tapi kok yang tadi katekolamin, yang adrenalin sama norepinefrin, mereka itu sifatnya hidrofilik. Jadi reseptornya itu di membran sel dan mereka tuh pakai CAMP kalau nggak salah. Kalau kalian ingat di faal dulu kan juga ada yang adrenalin itu mengaktifkan CAMP terus jadi penumpasan kalsium di otot gitu-gituan lah. Makanya ini agak agak bikin bingung kok menurutku dulu waktu aku belajar. Berarti tipenya ini Ton yang di luar sel. Apa itu? Ya, Ya, membran sel. yang di membran sel. Lek tiroid itu tipe 1 apa tipe 2 itu? Tipe 1 ya? Coba, coba, coba. Tipe satu tadi nama lainnya apa? Steroid. Ayo, Klasikal steroid namanya. ya, Iya. Berarti tipe 1 ya? tuh. Kok Itu ada Tipe dua satu. nggak sih? steroid bukan? Kalau yang satu itu steroid Kayak yang normal. retinoid tuh. Ya Iya retinol benar. itu apa lagi? Jurusnya Oh, retinoid. iya, Itu ding. dua nggak sih? Dua-dua. Tadi Kedua. ada tirosin kalau nggak salah di yang Yes. slide Iya. sebelumnya. Oh Kelas-kelas iya. mahal-mahal. ACC. Mahal-mahal. Mantap, mantap. Oke, kita bahas yang katekolamin dulu. Katekolamin kan ada epinefrin sama norepinefrin. Nah, ini nggak tahu bakal ditanyain apa enggak. Cuma kok epinefrin tuh dia lebih cenderung berikatan sama beta reseptor. Norepinefrin tuh ke alfa reseptor. Dan dua ini itu bisa berasal dari tirosin, kayak yang gambar ini. Tapi juga bisa berasal dari fenilalanin. Tapi yang fenilalanin nggak dibahas di PPT, cuma disebutin toh. Dan terjadinya itu di medula adrenal. Jadi, kalau tak ulang dikit, adrenal itu kan letaknya ada di mana? Kalau secara anatomi, Atasnya ginjal. Atasnya ini nggak sih? ginjal, Ginjal. benar. Heeh. Nah, adrenal itu kalau kita potong itu kita bisa bagi dua, yang korteksnya, yang bagian luarnya, sama medulanya, yang bagian dalamnya. Yang bagian luarnya nanti bakal dibahas habis ini, tapi yang bagian dalamnya yang medula. Karena namanya adrenal, berarti dia menghasilkan adrenalin. Intinya ingetin gitu aja. Medula adrenal hasilkan adrenalin sama norepinefrin. Terus, nah ini tuh aku berusaha ngerangkum. Jadi mulai dari pembentukannya yang tak lingkari sekarang ini pembentukannya epinefrin sama norepinefrin. Terus yang mulai dari sini, yang tak lingkarin sekarang, ini yang buat metabolismenya, yang kasalnya buat degradasinya. Sejauh ini degradasi ini nggak pernah ditanyain, jadi cuma tak tulis sekilas. Cuma ini yang benar-benar singkat, jadi tak berusaha kasih tahu, tapi kalau bisa baca PPT juga yang ini. Jadi intinya gini, kalau misalnya kita stres, hormon yang meningkat salah satunya kan pertama itu adrenokortikotropik hormon. Nah, dia itu bakal membuat tubuh kita lebih menghasilkan kortisol, hormon stres. Dan kortisol ini dia itu bakal menginduksi pembuatan namanya tuh PNMT. Singkatannya apa? Jujur aku lupa dan nggak
belum pernah ngafalin, tapi PNMT itu udah cukup. Soalnya di soal yang muncul juga tulisannya PNMT. Nah, PNMT ini fungsinya buat mengubah norepinefrin jadi epinefrin. Terus, norepinefrin ini asalnya itu dari tirosin. Jadi tirosin dengan hormon tirosin hidroksilase, jadi namanya itu DOPA. DOPA dengan bantuan DOPA dekarboksilase jadi norepinefrin. Norepinefrin dengan PNMT jadi epinefrin. Dan DOPA, norepinefrin, sama epinefrin ini, tiga-tiganya itu ada jalur tersendiri buat degradasi kalau misalnya udah kebanyakan. Hormon yang dipakai, enzim yang dipakai, itu namanya COMT, COMT, sama MAO. Alurnya bisa dilihat sendiri, intinya kayak gini. Kalau DOPA, hasil akhirnya itu VLA, vanilactic acid namanya. Ini hafalan tok, nggak pernah muncul, cuma tak tulis jaga-jaga. Norepinefrin, hasil akhirnya itu VMA, vanille mandelic acid. Kalau epinefrin jadinya metanefrin. Dan tiga ini bakal diekskresikan, bakal dibuang tubuh. Sama tambahan juga, kalau dopa itu bisa jadi dopamin. Dan dopamin ini kalau mau dibuang jadi homovanillic acid, HVA. Ini enzim yang dipakai bisa dibaca sendiri juga kan. Ton, Hmm. untuk apakah jalur untuk menghasilkan epinefrin itu hanya dari norepinefrin? Apa ada jalur lain untuk menghasilkan epinefrin? Nah, jujur ya, nah, jujur aku yang bagian itu juga setengah yakin. Soalnya kalau misalnya kita di BPT pun tuh kayak nggak terlalu ditunjukin gitu loh, kok misalnya langsung muncul epinefrin. Kita coba liatin sekilas ya, takut salah aku juga kan. Bentar. Tapi kan sebenarnya kalau secara fungsional kan norepinefrin sama epinefrin itu sama aja nggak sih? Mirip-mirip ya. Nah, emang ada bedanya? Tahu Nggak tahu. aja, kurang lebih. Fungsi ini podo gak sih? Iku epinefrin atau epinefrin. Kan Iya, sama nama lainnya adrenalin sama noradrenalin. Iya. Sama kok. Iya lah, bener-bener sama ta. Iya. Ingat tapi tuh. kok nek sama Beda kok istilah. dibedakno ya Dam ya? Nah, ya makanya sama. Strukturnya gak sih? Strukturnya kok. Oh, isomer, mereka isomer ta? Tahu Aku ya. kurang tahu kalau dia isomer apa enggak. Cuma kan kalau secara kimia kan kalau misal ada struktur hampir sama itu kan fungsinya memang Belum tentu, mirip-mirip. belum tentu. Apa? Contohnya Alkohol apa? ambek ester beda Hah? fungsinya. Alkohol ambek ester beda fungsinya Loh, padahal nah kan sama. jauh alkohol sama ester Loh, kocak. asam sorry, karboksil ether. nggak sih nek ester itu? Eter ambek alkohol. Lah, bukannya beda alkohol eter tuh. Sama, Beda, CO. eter. CO sama OH sama O apa ya? Satu Iya. isomer, cuman beda fungsi. Iya, isomer. Ini materi SMA anjir. Iya, seru itu. Iya. Tapi SMA gur tata nama tuh sinaune. Ya wes saya lanjutan. Iki hormon sing endi? Oh, sekolah mau telat iki. Siap Waduh. salah. Siap salah Sabar, senior. sabar Matias. Sabar Matias WB2. Oleh tapi nonton ya Allah. Ya iya Mas, tak bukan Kan sinau Mas. pakar Aja itu deh. wes. Loh, lek IKM, ya iku IKM lapo sih nah. Aku sinau biokim, makanya aku ngadakno biokim iki kayak kepentinganku iki. Oh, nggak ngurus kalian IKM. Ya udahlah ya. Ini Lanjut. Ada bedanya CH3-nya Tan ya? CH3 kemungkinan akhirnya. besar apa? Ini kelihatan nggak yang tak share screen yang Oh, beda? kelihatan. Iya. Ya, ya kemungkinan besar epinefrin itu harus dari norepinefrin. Jadi awalnya dari tirosin, jadi dopa, jadi dopamin, norepinefrin baru epinefrin. Yang tadi PNMT itu ini, phenyl ethanolamin and methyl transferase. Yes, pokoknya PNMT, ingetin gitu aja. PNMT buat ngubah nor jadi gitu aja. Berarti nggak ada jalur khusus ya kalau membuat epinefrin harus dari nor dulu. Yes, insya Allah gitu. Ini juga tirosin Oh, terus? jadi L-dopa, Oh, L-dopa, ya. jadi dopamin, norepinefrin baru epinefrin. Ini enzim-enzimnya. Kalau dopa jadi dopamin itu dopa dekarboksilase. Kalau dopamin jadi norepinefrin, dopamin beta nggak tahu OHase. Bentar Ton. Ini kok panahnya agak beda sama yang punyamu ya? Iya, Tadi punyamu kan nggak ada dopamine nggak sih tadi? iya, punyamu tadi dari dopa langsung norepinefrin.
Jujur tuh Oh, emang karena agak kesalahan dikit itu. Harusnya ada dopaminnya dulu. Makanya tadi Oh, tak tambahin yang note kecil di atas ini loh. Yang warna merah ini dopa jadi dopamin maksudnya. Baru jadi norepinefrin. Oh oke, alah. oke, oke, oke. Siap, 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 siap. Saya tak sekarang cek dulu ya ada yang kurang apa enggak takutnya. Ini yang Nyebut tadi tuh. tambahannya itu loh. Kalau misalnya tadi dopa jadi vanillic acid, dopamin jadi homovanillic, norepin jadi vanillic ini, yang epinefrin jadinya metanefrin. Cuma tak singkat jadi kayak gini. Biar menurutku gini ngeliatnya lebih enak dan hafalnya lebih gampang. Tapi kalau misalnya kalian lebih suka pakai yang dari PPT ya pakai yang itu aja ya. Oke, lanjut ya. Jadi, kalau misalnya aku share screen-nya gini, ini muncul nggak? Full screen nggak ini sekarang? full screen, full Full screen. screen. Full screen. Lanjut ya. Nah, ini yang tadi hormon tiroid. Sekalian review lagi biar takut lupa. Tirosin bisa jadi katekolamin, ada epinefrin sama nor, sama tirosin juga bisa jadi hormon tiroid. Jadi tirosin sama tiroid itu beda. Tirosin nama asam amino, tiroid ya tiroid. Tiroksin ya tiroksin dari tiroid. Hati-hati hati-hati biar nggak kebalik-balik. Nah, yang hormon tiroid ini aku mulai dari awal ya. Jadi yang tadi, kalau misalnya kita kembali ke faal lagi, kan hipotalamus, dia menghasilkan tiroid releasing hormone. Releasing hormone ke hipofisis anterior bakal menghasilkan thyroid stimulating hormone. Nah, yang thyroid stimulating hormone ini itu bukan thyroid hormone, tapi hormon yang bisa mengaktifkan thyroid hormone. Intinya gitu. Jadi yang TSH ini bukan termasuk thyroid hormone dan dia reseptornya itu ada di membran kayak gambar yang ini. Ini tuh organ tiroidnya ceritanya. Ini membran selnya. Jadi yang thyroid stimulating hormone itu berikatannya di membran sel, terus pakai yang CAMP gitu-gituan. Intinya dia bakal menghasilkan ini, baru menghasilkan thyroid hormone. Nah, thyroid hormonnya ini yang sifatnya lipofilik. Jadi hati-hati kebalik sifat-sifatnya. Eh, TSH, hmm, tirosinnya di mana itu? ini T3 T4. T4 T3 itu T4 tiroksin, T3 Bukan, itu bukan. triiodopin. Tirosin yang sebelum jadi tiroid. Oh, di sini, ceritanya di sini. Di dalamnya sini kasarannya. Oh, oke, oke. Tapi enggak, ini cuma nunjukin apa namanya, regulasinya yang biar bisa menghasilkan ini. Jadi kan sebenarnya kan tiroksinnya itu kan udah di dalam membran sel kan. Cuman TSH ini fungsinya cuma buat mengaktifkan si tiroksinnya itu aja. Kayaknya kalau sepenangkapanku TSH itu buat mengaktifkan penghasilan tiroksinnya, Mat. Oh iya, makanya itu. Makanya dinamai tropik kan, karena mereka perlu Ya, diaktifkan. Nah, yes. maksudnya diaktifkan oleh ya kayak TSH gitu contohnya. Jadi si tiroksin ini itu diaktifkan oleh TSH yang dari hipofisis anterior, gitu kan. Ya. Nah, engko Jo, Nah, TSH itu lah masih di luar membran sel, itu mengaktifkan tiroksin yang di dalam membran sel gitu, Mengaktifkan pembentukan tiroksin, ya, di dalam membran sel. di dalam membran sel, ya. Jadi kan Coba Mat, balani Mat. gini, aku mikirnya gini ya Ton. Jadi tiroksin kan larut dalam lemak, jadi dia bisa masuk ke membran sel dengan mudah ya kan. Dia masuk dulu ke membran sel nih. Nah, tapi di membran sel dia belum aktif, ya enggak? Terus, Terus, Tiroksin kan iki, nganggo sing X toh. ya, tiroksin, Oke, tiroksin. oke. Nah, karena tiroksin ini belum aktif, dia itu perlu diaktifkan. Makanya namanya hormon tropis. Diaktifkannya oleh TSH ini. Akhirnya si TSH sejalan entah dari mana lah hipotalamus yang hipofisis anterior nanti sampai kalau sesuai gambarnya ini ya, itu sampai di permukaan membran sel yang nanti mengaktifkan tiroksin yang di dalam membran sel. Gitu ya. Lah nek ngono awakmu nge-skip tirosin no. Loh kan tiroksinnya udah di bentar. dalam membran sel, kan tiroksinnya kan larut. Tirosin. Jadi, bentar, jangan langsung lihat dari tiroksinnya kayaknya. Lihat dulu dari TSH-nya dulu.
Jadi anggap Ah, aja kalau misalnya pas belum ada TSH, di dalamnya kelenjar tiroid ini, di dalam sel kelenjar tiroid ini, itu cuma belum ada tiroksin, belum ada triiodotirasin, belum ada T4, belum ada oke. T3. Tapi Ya. baru ada misalnya iodin. Nanti kan di pembentukannya bakal dijelasin lebih itu kok. Baru ada iodin, baru ada asam aminonya gitu kan. Cuma karena Oke. ada TSH ini baru mengaktifkan pembentukan T4 T3. Habis ini tak jelasin kok juga kan pembentukannya Sih, gimana. bentar Ton ke slide sebelumnya Ton. Nih, Maksudku tirosin bukan yang pakai X, sorry. ya makanya, oh ya, kalau Jadi tirosinnya ini udah di dalam selnya. iya Cuma itu nanti maksudku. Sorry kalau sorry. ada Jadi TSH, jadi maksudnya tirosinnya ini udah di dalam sel, itu nanti hmm, diaktifkan sama TSH gitu loh. ya, Nanti hmm, bentuk T4 sama T3 di dalam. Ya ya. wes. Thank you, thank you. Oke, silahkan Mijo. Aku mau nanya tapi nggak tentang hormon ya. Cuma Nanti aja, sebentar nanti aja aja, kok. nanti aja, Satu nanti hal. aja, nanti aja, nanti aja, nanti aja. Memek. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Enggak, maksudnya gini. Nanti aja, nanti aja. Satu hal aja. Habis itu aku keluar kok. Aku nggak ikut ini. Karena aku belum belajar. Ayo nang, ayo nang. Oke. Bikarbonat itu sifatnya kan mengikat H plus kan. Mm-mm, Berarti kan H plus kalau H plusnya makin banyak, otomatis makin asam kan keadaannya. mm-mm. Oke, sebentar. Ini aku tanya soal yang ini. Itu Sama tiga harusnya dulu. yang B kan kompensasinya. Saya Peningkatan tahu dulu. ekskresi bikarbonat di ginjal. Kamu udah share screen tuh, Jo? Oh enggak, aku kirim soalnya aja. Cuma satu soal ini aja kok. Itu kan dia asidosis respiratory kan. Berarti kan pH-nya rendah. pH rendah kan H plusnya banyak kan. Nah, Oh, berarti kan tinggi. kompensasinya harusnya yang metabolik, yang peningkatan ekskresi HCO3 di ginjal. Karena HCO3 mempunyai sifat mengikat H+. Jangan lihat sifat meningkat H plusnya kalau menurutku. Ingetin aja sifat dasarnya. Kalau HCO3- itu sifatnya asam apa basa? Sifatnya basah, Kalau misalnya peningkatan ekskresi HCO3- itu artinya dibuang apa disimpan? disimpan. Yakin? Apa tadi? Apa tan? Ulangin tan? Kalau misalnya peningkatan ekskresi HCO3- di ginjal, Heeh, artinya itu HCO3- di tubuh kita dibuang lewat ginjal atau diambil lagi dari ginjal. dibuang. Kalau dibuang berarti HCO3- kan berkurang. Berarti Oh ya, kira-kira tambah dibuang. asam atau tambah basah? Tambah asam, karena Berarti basahnya dibuang. berarti salah nggak sih, B? Oh, oh, berarti ekskresi di sini tuh dibuat untuk dibuang gitu dah. Cek, bener nggak? Apa salah aku? Enggak, ini soalnya aku tanya Mas Bams kan, kata Mas Bams itu jawabannya yang C, pertukaran Na plus sama H plus ginjal meningkat. Tapi aku bingung, kenapa kok nggak B? Ya itu, soalnya kalau misalkan yang B, berarti kan HCO3 yang sifatnya basah, itu Mm-mm. kamu buang dari tubuh. Padahal tubuhmu asidosis, berarti kan dalam Asam. kondisi asam. Heeh. Berarti kan kalau yang basah, kamu keluarin dari tubuh, otomatis kan Makin ya tambah asam, asam iya dong. ya. Tapi berarti kalau yang C apa penjelasannya? Ya H Hmm. plusnya dibuang dari ginjal. Ya maksudnya H plusnya nanti dibuang ke Loh, ginjal. Ikut yang ekskresi. yang C tah, pertukaran enggak. Itu Mas jelasin yang mana? Yang B apa Yang yang C. C? Sorry, sorry. Ya yang C. Pertukaran Na plus. Soalnya Kalau nanti misalnya gini Jo, nanti pertukaran Na plus sama H plus itu kayaknya maksudnya gini nggak sih Ton? H plusnya itu direabsorpsi lagi, sorry, dimasukkan ke urin, dibuang, terus Na plusnya yang ada di urin dimasukkan lagi ke tubuh gitu. ya, Iku antiport juga sih, Mat. Itu nanti Iya, sing iku ajane NA-nya kan itu jadi gak sih? Ajane apa jenenge? Hubungannya kan harusnya K plus H plus kan kalau secara langsung. Ya, Iya, K plus Nah, H tapi plus. itu secara nggak langsung Na ini juga terlibat dalam transportnya K plus. hmm. Terus NaHCO3 juga bantu buffer nggak sih?
bantu ngestabilin. Oh iya ya, bisa itu. Tapi pertanyaannya Mijo itu yang C, itu tuh kita kan POV-nya dari darah ya. Kalau asidosis ini. Heeh. Berarti H Ya, plusnya yang keluar dari darah, Na plusnya yang masuk ke darah kan? Iya. ya. Oh iya. Oh, sih. Iya bener berarti Mas Bang. Oh. Benar, ulangin lagi bahwa penjelasan yang C ini. Ya gini Jo, kalau misalkan tubuhmu asidosis, berarti Asam. kan asam, Hmm. berarti banyak H+. Banyak A plus. Salah satu mekanisme tubuhmu buat Hmm. menetralisir asamnya, H+-nya tuh harus dibuang. Nah, Iya. itu bisa lewat ginjal. Jadi H+-nya itu banyak dimasukkan ke dalam urin, terus sebagai kompensasi itu ditukar sama Na+ yang nanti balik lagi ke tubuh kamu. Gitu. Oh. Jadi Oh. nanti Oh asam iya. Aku tak yang ini ya, yang apa? Ini nggak sih yang di PPT yang ada gambar asidosis sama alkalosis yang ada apa? Yang ada ininya loh. Gimana ya cara ini ya? Ya, yang bulat-bulat itu loh, Jo. Yang Ya ono yang panah dalam panah keluar gitu loh. iya electrolyte shifts. aku Yang lali. yang H plusnya dibuang, K-nya dimasukin kaliumnya. Tapi Itu kalium kali sama natrium sama nggak? beda Beda. sih. Beda. Jadi kayak nyambung ya sama yang itu. Nyambung sebenarnya. Eh, Ini bentar, Kan gimana tadi cara kan sebaiknya? ada yang tidak langsung, ada yang nggak langsung. bentar. Ya nggak sih Pin? Mau Kayaknya ngomong. gini nggak sih? Maaf tak potong. Jadi yang tadi emang kalium dulu yang berpengaruh sebenarnya. Kalau misalnya kalian ingat nggak? Kalau misalnya channel protein NAK itu simport apa antiport? Antiport. Anti-anti. Ya kan satunya keluar satunya masuk. Dan kalau Iya. misalnya kalian ingat juga di bab yang asam basa, kalau misalnya asidosis itu jadinya hiperkalemi apa hipokalemi? Hipo. Oh Kalau iya. asidosis Oh, kan berarti berarti ini dong, Ton. Berarti ini Na-nya itu H+-nya sama kan dikeluarin. urin. H+-nya Oke, masuk. sorry. H+-nya masuk sel nggak sih? Iya, Ya, iya. intinya tuh kayak Masuk. dua itu yang dihubungkan lah. Makanya yang bikin agak memusingkan tuh itu Oh, Oh, berarti iya. Na sama K itu Sama. sejalur ya? kebalikan. Beda, Nang. Ini berarti kayaknya maksudnya ini enggak sih, Ton? Berarti Na+ dan H+-nya ini dibuang. Enggak, gini Hmm. Hah? kan gini kan K sama H itu kebalikan. Paham K nggak? Ya, sama H itu Enggak. K kebalikan. sama H kebalikan. Satunya masuk, satunya keluar kan. Oh iya, Kalau ya. misalnya K sama H kebalikan dan K itu juga kebalikannya Na, K kebalikannya Na. jadi Na juga kebalikannya H. Hah? Loh, Kok H sama tiba-tiba Na berbeda? sejalur berarti? Enggak dong. Berarti kan H itu sejalan sama Na. Soalnya, Iya. iya. Kalau K itu kebalikannya Na, berarti K juga kebalikannya H. Your friend of Berarti H sama ini. Na Iya sih, aja nih ku import. salah gak sih opsi ini? Kudu ini pertukaran K plus H plus itu. Iya sih. Lebih tepatnya loh ya. Kalau mau. Bentar. Kalau Enggak, secara dan faal, K plus H plus ya salah. bentar. Loh, ya bener dong. Ya bener K plus H plus Ton. Ya bener dong, Ton. Tapi bukan di ginjal nggak sih. Loh, Duh, bisa ya toh? di ginjal Bisa dong. di Bisa. bisa di ginjal, Oh bisa iya loh. di Heeh. tubulus. Apa itu? Kan yang itu loh, Ton. Kamu ingat gak yang gambarnya apa Oke, namanya bulat-bulat itu loh? Aduh, aku lupa Mana slide sih? berapa ya itu. aku ingetnya faal ya, oke. Tapi Na sama K Na bukan. NaK. Oh ya, Na sama K itu antiport kan? Hmm. Betul. Terus H sama K Antiport itu apa? juga antiport. Antiport. Maksudnya Iya kan? antiport itu gini, Jo. Kalau dua ion yang Hah? bertukar gitu loh. Kalau satu masuk, satunya lagi keluar. Kalau simport itu masuk bareng-bareng. Oh iya ya. Oh, no. Oke, paham. Kalau secara faal, Hmm. asidosis itu menyebabkan penurunan PCO2 apa meningkatkan? Eh Kan PCO2. nggak sih? meningkatkan Meningkatkan. PCO2. Kan dia kan PCO2 kan melepas H. Iya Ya sih, nggak? kalau semakin asam malah bagus biasanya buat nih. Enggak sih. Ya harus nggak jadi. Enggak, Mat. Jadi tuh harusnya ini loh. Kan tubuh kita tuh kalau secara fisiologis kan emang ini kan cenderung ke asam kan. Makanya kita Betul. harus banyak makan ini. Harus 1 banyak banding makan 20 itu sayur kan, Dam? kebasan. Kenapa? Yang 1 banding 20 itu enggak sih? Iya, emang akeh Yo, asam kan? itu bukan sih. Aja niku H2CO3 mbak HCO3 sih. Yo,
Nggak tahu ya itu Iya, pengaruh ya. yang hubung nggak sih? Berhubungan. Itu buffer nang yang kamu tadi ngomong 20 menit Oh, itu. oh iya buffer ding ya. Ya, itu Tapi konsentrasi buffer sih. sifatnya Na plus ini basa nggak sih? Na asam toh. Iya, Ah, Mijo, kenapa Mijo? Logam ya Na sih ya. Berarti. iya, basa nggak sih? Nggak salah ya sifatnya. Tapi biasanya nek bahasa itu anion nggak sih ora kation? Enggak dong, yo kation toh. Kalau justru asam itu biasanya kayak Cl, fluor, golongan 7 itu lah asam kabeh. Mau tanya. Jadi Na plus itu ber, N- di pilihan ganda ini Na plus ini bertujuan sebagai penggantinya kalium. I mean bisa, kayaknya bisa. Sehingga H yang berlebihan bisa dibuang. Kayaknya kalau jawabannya pertukaran kalium sama H plus itu pasti benar. Kalau Na plus sama H plus Entah ilmu kita kurang Entah atau ilmu kita yang kurang atau opsinya yang salah. gimana Anton? Sebenarnya ini bukan materi Anton pada hari ini sih. Mijo ini mengalihkan Emang ini. pengalian isu emang. ice break. Satu soal aja. Aku cuma bingung ini kok. Iceberg coy. Iceberg. Mengalihkan Emang boleh break. mengalihkan topik Boleh. pada hari ini. Gimana Ton? Guru besar pada hari ini. Gue jadi penasaran jawabannya juga Mat. Kemarin tuh kayak udah. Itu salah gak sih opsi ini? Salah wah. Oh ini loh, ada Re. Salah satu proton pump itu ada natrium Na sama H. Na itu keluar lumen, H plus masuk lumen. Ada emang di ginjal. Ya, oh itu ada di PPT ta? Itu di faal. Iya, Ada jauh gitu banget. ada. Jadi ada Na keluar lumen, K masuk Oke. lumen juga ada. Tapi NaH itu juga ada. Emang mereka itu Itu apa tuh nama PAM-nya yang kamu ngomong Itu tadi? apa? NaHTPase tadi. proton pump. Soal itu Proton pump. aku udah pernah tanyain ke Mas Bam, guys. Loh, ada Mas Arka. Danang Itu Sky jadi anjing namanya. eh, Loh, itu kan berarti dia kan saya nom oh beda cuy. Paci Yunus sedang ngomong. Salah lihat cuy. Nggak jadi never mind. berarti itu simport gitu Taton. Apa Anti. import? Tetap Jadi anti. ada itu namanya proton pump. Proton pump tuh di tubulus TC2. Aku lupa singkatannya apa. Intinya proton pump tuh Na sama H. Kan proton tuh H plus tuh. Nah, tapi dia itu apa namanya? Sistemnya itu antiport. Jadi natrium itu keluar dari lumen, H plusnya itu masuk ke lumen. Lumen itu maksudnya ginjal buat dibuang. Tapi technically tubuh kita emang perlu natrium sih. Jadi natrium itu direabsorpsi, H plusnya diekskresi. Atau Emang ada mungkin dampak ada itu. kaitan sama iki ya, Ton. Asam lemah karo asam kuat loh. Kayak Na tuh lebih lemah daripada H plus. Jadi kayak Na-nya yang masuk, H Jangan plus yang jangan dibuang. mikir kayak gitu Jangan kayaknya. gitu, Malah bingung nanti. jangan gitu Nang. Itu terlalu kimiawi Nang. Nggak Mindset bisa kita gitu nggak kita. boleh begitu. Ya wes. Tapi coba cariin aja di Google proton. Ini Ardiansyah tuh beneran Ardi apa enggak sih? Ini sah anjir Muhammad Ibnu. Aku Ton terus jadinya tadi gimana Ton? Jadi jawabannya tetap yang C gitu ta? Iya, ya udah bener cuy emang. Taton. Ya wes setuju Oh, setuju. berarti jawaban C, tapi pakai yang proton pump tadi ya? Na sama H itu namanya proton pump Jo. Jadi emang ya udah itu cuma nggak disebutin namanya aja. Oke. Paham Jo? Siap paham. Ya Terima wis, kasih ayo, Anton. ayo. Ya wis, ngali aja ngali. Ya, Nang minta ini ya rekordannya ya. Love you all guys. Bye bye. Identitas asli apa Danang Samsung cuk terkuak. Ardiansyah iki Kepencet sopo Mas, sih? kepencet. Ardiansyah Identitas sopo sih? identitas asli Danang Samsung adalah Oh, seorang Kevin.
Ardiansyah iki Adit anjing. Baru Iya, masuk lagi sadar sih, Mat. Lanjut gak sih, Ton? Ton. Oke, Ton. Matias Aldi kan Loh, ada Dit, dua. gak turut tadi. Turut, Dit. Kok diamuin lo, Dit? Dit, engko ibumu siapa sih? Kak diolehin turun mbek siapa sih? Iki siapa anjir Anthony Ted? Awakmu Kon su anjing. rasa sok goblok. Kan lo ngomong metu ijo-ijone goblok. Oh, Kok kira gak Ice break, nyadar ice ah. break, ice break guys, ice break. Isa. Dames. Oke, Lanjut, baik guys. lanjut. Biar lama lu mantre. Siap, siap. Udah jam 11 ya ini. Kata Matias malam masih panjang. Betul. IKM, IKM jangan lupa. Halah penting tau. Sekali coba, Wak. Oke, tadi sampai mana ya? Oh ya, sampai sini. Ini nanti dulu. Ke pembentukannya dulu ya. Jadi, sekalian review histologi dikit, kelenjar tiroid. Kan, aduh gimana ya itunya. Ada dua sel pokoknya, yang sel folikuler sama sel parafolikuler. Intinya yang para itu yang di sekitarnya folikuler. Dia yang menghasilkan kalsitonin, tapi yang sel folikulernya ini yang menghasilkan T3 sama T4. Ini nggak perlu diituin kok. Ini catatan Falco. Nah, ini pembentukan hormon tiroidnya caranya gini. Jadi, step pertama itu pembentukan tiroglobulin yang disekresi ke lumen folikel. Maksudnya itu, kok misalnya kalian ingat nggak kok di histologi dulu itu ada yang kayak kalau kelenjar tiroid itu jadi sediaannya itu kayak ada lingkaran dikelilingi sama lingkaran-lingkaran kecil, terus di dalamnya itu kok ditunjuk tuh namanya folikel tiroid apa gitu loh. Biasanya kan disuruh bedakan tiroid aktif sama yang pasif toh. Kalau yang Koid aktif nggak? tuh Bukan. yang aktif tuh yang ada kayak gelembung-gelembung kecilnya itu loh, inget nggak? Bentar. Coba mengingat. Aku kelingannya malah iki cuk sing ning apa? Yang Sing bulat-bulat kayak honeycomb itu loh. parasut, sel Ya, parasut. kalau parafolikuler yang anu kan, Ton, yang nggak tebel kan, yang agak pudar. Kalau yang folikuler yang Wah, pekat. jujur, Yang jujur kayak tuh banget honeycomb, ya. honeycomb itu loh bentuknya. Ya sih kalau pokoknya. Ya, nggak tahu, lanjut. Ya, Lali yo. Karo biasalah, pokoknya gitulah. Cuma intinya itu yang gelembung-gelembung kecil yang kita dulu ngomong sebagai kalau ini tuh pertanda kelenjar tiroid aktif. Nah, itu tuh yang namanya tiroglobulin. Nanti setelah pembentukan tiroglobulin sama dia tiroglobulin itu disekresi ke lumen folikelnya, itu nanti ada lagi selanjutnya namanya pemasukan iodium. Iodium tuh ya termasuk metal, apa namanya? Mineral esensial ya, apa non esensial lupa apa. Ya pokoknya itulah esensial. esensial ya. Jadi pemasukan iodium ke sel folikulernya pakai transport aktif. Nanti ini cuma tambahan info, nggak perlu kok. Ini namanya iodium trapping. Jadi iodiumnya masuk ke sel folikuler. Ini tuh sel folikuler, ini tuh lumen folikelnya, ini tuh gelembung-gelembungnya tadi. Intinya gitu. Nah, iodin yang udah masuk ini, nanti dia tuh bakal ada proses oksidasi pakai enzim peroksidase jadi iodin. Iodin tuh bentuk aktifnya iodium tadi. Ini cuma tak kasih tahu aja, tapi nggak harus hafal kok. Yang penting nanti tahu konsep garis besarnya. Nah, habis iodin itu bentuk aktifnya iodium, iodinnya ini kita bakal tempelin sama asam amino tirosin. Asam amino tirosin itu yang mana? Sekalian pengingat. Nggak bisa. Nah, yang ini tadi. Jadi yang tirosinnya ini tadi, yang bisa jadi katekolamin sama hormon tiroid, ini tuh yang kita pasangkan sama iodium, yang dalam bentuk aktifnya, yang tadi iodin. Oke, jadi namanya itu iodinasi atau organifikasi. Tapi kok di PPT yang iodinasi yang kita pakai. Jadi ini tuh pembentukan T1, nama lainnya tuh MIT, monoiodotirosin, sama T2, diiodotirosin. Jadi kok mono itu tirosinnya cuma satu asam amino sama satu iodin. Iodinnya maksudnya yang ada satu. Kok yang DIT itu iodinnya ada dua, tapi tirosinnya tetap satu. Nah, setelahnya itu kan ini T1 sama T2. Ini tuh nggak aktif. Mereka itu cuma penyusunnya buat T3 sama T4. Nah, cara kita bikin T3 sama T4 itu namanya pakai proses coupling, pemasangan.
Jadi kok T1 sama tambah T2, ini tambah ini, jadi T3. Kalau T2 tambah T2, jadi T4. Jadi kalau misalnya ditanyakan penyusunnya T3 itu berapa, jawabannya itu ada 2 tirosin sama 3 iodin. Kenapa kok 3? Soalnya kan T1 sama T2. Ini butuh 1, ini butuh 2, jadi 3 iodin. Tapi kalau tiroksin T4, itu penyusunnya berarti 2 tirosin dari 2 ini, sama 4 iodin dari 2 kali 2. Nah, kalau di tubuh kita, yang T4 ini dihasilkan dalam jumlah yang lebih banyak. Tapi dia itu bentuknya pasif. Kalau yang T3 ini dihasilkan dalam jumlah yang lebih sedikit, tapi T3 ini yang merupakan bentuk aktif dari hormon tiroid. Nah, terus kalau misalnya T4 itu pasif, gimana cara dia kerja? Jadi T4-nya ini pas sudah dikeluarkan, kan dia butuh protein carrier, nanti bakal dibahas. Nah, nanti sebelum dia berikatan sama reseptornya yang di dalam sel, sebelum dia masuk ke dalam sel, carrier itu bakal lepas dulu. Dan T4 bakal berubah jadi T3 dulu, baru T3 masuk ke dalam sel. Tapi itu nggak tak masukin di PPT, soalnya nggak terlalu perlu dipahamin sedalam itu. Nah, T3 sama T4 ini, kan mereka termasuk hormon yang lipofilik, yang larut dalam lemak. Berarti kan tadi butuh protein carrier. Nanti protein carrier itu ada 3 jenis. Namanya yang TBG, thyroid binding globulin, TBPA yang binding prealbumin sama albumin. Yang binding globulin yang paling banyak, yang kedua terbanyak itu yang albumin. Ini cuma hafalan tok. Jadi kalau ditanyakan protein carrier apa yang paling banyak mengikat hormon tiroid, jawabannya thyroid binding globulin. Nah, terus kok misalnya tadi kan T4 tuh bentuk pasif, T3 itu aktif. Ada itu yang nanyain, kenapa kok T4 tuh bisa lebih pasif daripada T3? Jawabannya ini. Jadi, oh enggak, ini tambah info dulu. T3 yang bebas itu lebih banyak daripada T4. Terus ini, TBG tadi kan protein kariernya. Dan kita kan tadi bilang kalau T3 itu lebih aktif daripada T4. Jadi kalau misalnya lebih aktif, artinya kan dia lebih mudah buat melepas protein kariernya biar bisa masuk ke dalam sel. Makanya yang T3 ke TTB ke TBG ke protein kariernya itu katanya lebih lemah daripada yang T4 ke protein kariernya. Karena dia ikatan ke protein kariernya lebih lemah, dia lebih gampang dilepas biar bisa masuk ke dalam sel. Makanya T3 itu lebih aktif daripada T4. Terus kalau T3R, itu artinya R itu reseptor. Kalau misalnya afinitas ke reseptor itu lebih tinggi, kan dia berarti lebih aktif. Makanya kalau T3R, T3 ke reseptornya, itu afinitasnya lebih tinggi daripada T4. Jadi dua ini tuh yang bikin alasan, sama ini juga. T3 bebas tuh lebih, hormon triiodotiranin, itu jumlah bebasnya lebih banyak daripada T4. Seperti itu. Nah, proses selanjutnya habis terbentuk T3 sama T4, ini Bentar, Ton. mm-mm. T3 lebih aktif, tapi weaker. Ikatannya lebih lemah. Ikatannya lebih lemah ke protein kariernya. Tadi ingat Oh, nggak syaratnya hormon lipofilik bisa beredar tuh harus apa? ada kariernya. Nah, ada kariernya. Tapi syaratnya kok dia mau masuk ke dalam sel tuh apa? Dilepas. Eh, Ya, oh ya, dilepas dulu kariernya kariernya. itu harus dilepas dulu. Makanya kalau ikatan ke kariernya itu lebih lemah, dia otomatis lebih mudah masuk ke dalam sel kan. Oh, logikanya Seperti itu. begitu. Jadi biar kita nggak usah ngafalin, kita pahamin aja. Terus kok ke Oke. reseptornya ya Ton, sama aja. Hah? Ton. Hmm? Aku baru kepikiran sekarang dan aku rada lupa. Mungkin ya emang lupa ya. Tapi sebenarnya fungsi T3 itu buat apa sih? Tiroid itu meningkatkan metabolisme kalau secara kasarnya. Oh iya, 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 iya. Meningkatkan metabolisme in general ya. Ya oke, Hmm. aku ingat Jadi sekarang. dia Oke, kayaknya lanjut. reseptornya ada di semua sel kok, kalau nggak salah. Iya, iya. Now I remember. Oke, lanjut. Nah, sekarang juga tambahan info yang tadi tiroglobulin, ingat nggak? Itu kan dia disekresikan ke lumen folikelnya. Nah, tiroglobulin pas berikatan sama iodin, itu di luar dari sel folikelnya. Dia di dalamnya, yang tadi aku ngomong gelembung-gelembung itu loh. Jadi pas terbentuk T3 sama T4,
itu dia terbentuknya terikat sama tiroglobulin dulu. Nah, makanya proses selanjutnya itu harusnya endositosis tiroglobulin. Jadi tiroglobulin yang dimaksudnya ini tuh yang udah mengikat T3, T4, monoiodotiridonin sama diiodotiridonin. Jadi pas jadi endositosis, itu kan masuk tiroglobulin yang udah mengikat 4 tadi. Nah, itu bakal dipecah sama enzim lisosomal protease. Jadinya ada T3 bebas, T4 bebas, MIT bebas, sama DIT bebas. Nah, yang tadi T3 sama T4 ini, itu bakal dilepas ke pembuluh darah, jadi hormon yang aktif tadi. Tapi yang MIT sama DIT, atau T1 sama T2, itu bakal digunakan ulang, dipecah buat diambil iodinnya. Seperti itu. Nah, terus T3 sama T4 bakal berikatan sama protein carrier. Jadi sintesis hormon tiroid itu intinya gini, oksidasi itu pengaktifan iodium jadi iodin, terus iodinasi itu artinya penempelan iodin ke asam amino tirosin tadi, sama terakhir coupling yang nyampur-nyampurin MIT sama DIT tadi buat membentuk T3 sama T4. Tiga step ini tuh yang garis besar utama di pembentukan hormon tiroid. Tapi kalau misalnya ini faal kok ini. Kalau misalnya tiroidnya ini kebanyakan, TSH-nya kebanyakan nanti jadinya gondok atau goiter. Itu cuma tambahin foto. Jadi kok hormon tiroid itu intinya gitu. Kayak temen Hmm. tim kelompok kita dan Oh, Siapa, Mat? yang mewing. Dan, Berarti diri kok, Mat. Gini kok. oh iya. Ngawur. Engkok katen ya, Nang. oke lah, lanjut. Ini terakhir, hormon steroid. Hormon steroid ini kita bagi dua. Juga dibagi dua. Ada yang seks sama progestasional. Progestasional itu bukan progesteron, tapi pro yang mendukung gestasional tuh lahiran. Jadi yang mendukung proses hamil pokoknya. Ini dua ini tuh dihasilkan di gonad, di ovarium sama testis. Sama ada lagi yang kita lebih bahas lebih mendalam, itu yang adrenokortikal. Tadi kan ada adrenal yang di atasnya ginjal. Kan tadi juga ada bilang dia tuh dibagi jadi korteks sama medula. Nah, yang korteksnya ini, kalau kalian ingat di histologi juga kan dibagi tiga. Ada yang zona glomerulosa, yang paling luar, fasciculata, tengah-tengah, sama reticularis, yang paling dekat sama medula. Nah, Ton, ini, glomerulosa nggak yang paling dalam, tak? oh ya tuh, enggak. Yang Oh, enggak ya? retikularis sih yang paling dalam. Nah, Oh ya. Glomerulosa kayak paling luar tuh. Ya nggak sih? ya, Oh jadi ya. ingetin aja GFR, glomerulosa fasciculata reticularis, baru Oh, medulanya. GFR ya. Oke, oke. Nggak penting sih sebenarnya, cuma biar hafalinnya mungkin. Jadi yang glomerulosa itu dia itu mensintesis hormon yang termasuk mineralokortikoid. Maksudnya apa? Mineral kan ya mineral. Jadi maksudnya itu yang mengatur kadar mineral dalam tubuh kita, kayak aldosteron. Kalau kalian ingat di RAAS, RAS, kan aldosteron itu fungsinya buat meningkatkan tekanan darah ya, kalau nggak salah. Tapi kan dia juga berkaitan sama mineral. Aku lupa jujur. Ya pokoknya gitulah. Terus yang zona fasciculata itu mensintesis kortisol, yang tadi hormon stres. Yang kortisol tadi, apa hubungannya kortisol sama pembentukan hormon turunan asam amino? Dia anu PMNT sing bantu norepinefrin jadi epinefrin. Benar, mantap. Dari Termasuk glukokortikoid, soalnya mengatur kadar gula. Soalnya kan kok tadi epinefrin gitu kan juga, epinefrin kan bisa meningkatkan gluconeogenesis. Makanya kortisol yang mempengaruhi epinefrin tadi, makanya dia termasuk golongan glukokortikoid. Jadi seperti itu. Tapi dia juga, terus habis itu yang terakhir zona reticularis, yang paling dalam kasarannya. Itu dia menghasilkan androgen, kayak DHEA, ya, intinya gitu. Bentar, apa lagi ya ini? Sini aku lupa ini apa, nanti dulu kayaknya. Terus kalau yang tadi medula, review dikit, dia yang hasilin adrenalin sama noradrenalin atau norepinefrin. Nah, sekarang kita bahas dulu yang adrenokortikal. Jadi yang adrenokortikal, kan tadi udah ini kan yang GFR, glomerulosa, fasciculata sama reticularis. Nah, nanti mereka bertiga itu awalnya itu dalam bentuk
di dalamnya di dalamnya korteks adrenal itu ada kolesterol dulu. Jadi bahan utamanya pembentukan hormon-hormon adrenokortikal itu kolesterol. Nah, kolesterol ini bakal diubah jadi pregnenolon sama P450 dengan dibantu sama induksi ACTH, adrenocorticotropic hormone. Jadi kan sesuai sama yang tadi overview file-nya kan. ACTH itu menstimulus adrenal yang korteks, yang di dalamnya adrenal yang korteks itu ada tiga zona ini. Jadi ACTH itu yang mengaktifkan itu kasarannya, sama ada P450 sama jadi lewat CAMP. Jadi yang tadi tiga zona ada pregnenolon. Nah, terus pregnenolon itu intinya di apa ini? Saya bentar aku agak lupa. Ini harusnya progesteron kayaknya, tipe kemungkinan. Cuma intinya itu, bentar ya, bentar. Progestagen ini. Ini nggak paham maksudnya apa, cuma intinya ya masing-masing jadi glukokortikoid, mineral kortikoid sama androgen. Androgen nanti bakal jadi estrogen. Ini kalau misalnya kalian mau lihat enzim-enzim masing-masing secara lengkapnya itu di sini. Cuma menurutku kok yang namanya terlalu aneh gini itu nggak bakal keluar. Tapi yang perlu kalian ingat, pembentukan hormon-hormon yang adrenokortikal ini, atau hormon-hormon termasuk hormon steroid ya berarti kan ada androgen, itu membutuhkan P450. Soalnya aku nggak salah ada suatu soal tuh yang nanyain gini, hormon apa yang dihasilkan atau yang membutuhkan P450 dalam sintesisnya. Jadi jawabannya itu steroid kalau nggak salah di soal yang itu. Sama tambahan lagi ada gini. Ini kan tadi ada kolesterol kan. Tapi kan dalam sel tubuh kita, kolesterol itu normalnya nggak ada. Jadi kita tuh butuh sesuatu yang bisa masukin kolesterol ini ke dalamnya korteks adrenal kan. Nah, itu yang dilakukan sama namanya star protein. Star protein ini dia masukin kolesterol ester, kolesterol yang bebas, ke dalamnya mitokondria di dalam adrenokortikal ini. Jadi dia dari membran luar ke membran dalamnya mitokondria. Letaknya dia ada di testis, ovarium, sama adrenal. Ya sesuai lah sama pembentukan steroid hormon kan. Dan star protein ini dikatakan sebagai kontrol akut buat steroidogenesis. Jadi maksudnya kontrol akut tuh ya akut kan berarti mendadak atau cepat. Jadi kalau misalnya kita kasarannya tuh butuh hormon steroid dengan cepat, yang pertama aktif tuh star protein. Ya sesuai lah. Kita kan butuh bahan dasarnya dulu sebelum membentuk ini semua. Bahan dasarnya kan kolesterol. Sama yang masukin kolesterol kan star protein. Jadi kita yang pertama aktif star protein. Makanya dia namanya tuh kontrol akut buat steroidogenesis. Terus yang kontrol kronisnya atau yang setelahnya akut ya berarti yang proses di bawahnya ini semua. Intinya gitu. Ton, Heeh. apa Ji, apa maksud panah dari kolesterol ke zona-zona ini? Maksudnya yang mana? Kayak kolesterol tuh ngapain ke zona-zona ini loh, zona fasciculata, zona glomerulosa. Oh ini ta, ini ke sini ta, Enggak yang gambar kiri itu. ini ta. Dari Kolesterol tuh ditransport ke zona-zona ini oh pakai di star transport. protein. Oh ini ada kolesterolnya, baru sadar aku jujur. Soalnya buat bentuk yang hormon berbeda-beda nggak sih? Hmm, Berarti kolesterol itu apa? Prekursor ngono ta maksudnya? ya, ya benar. Oh, oke oke oke. Mereka semua melalui pregnenolon. Intinya gitu. Kalau mineral 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 kortikoid yaitu terus glukokortikoid itu apa? Mereka masuk tuh itu untuk apa? ini tuh hasil akhirnya maksudnya. Mineral kortikoid sama glukokortikoid itu kayak golongan hormon kasarannya. Kalau mineral Oh, kortikoid berarti yang mereka mengatur kadar mineral gitu. mereka hormon-hormon yang dihasilkan dari Proses setiap zona ini. ini ta. Yes. Oke oke oke. Ini hati-hati kok, gara-gara tadi aku kan ngomongnya GFR, tapi ini nggak urut toh. Jadi nanti hati-hati ngafalinnya lah pokoknya. Oke, lanjut. Nah, ini jujur ya, aku yang ini nggak terlalu tahu perlu jelasin apa enggak. Cuma intinya yang seks sama progestasional tadi awalnya juga kolesterol sama. Dan juga butuh P450. Dan dia bisa menghasilkan aldosteron, kortisol, testosteron, DHEA gitu.
Dan jujur ini nggak bener-bener nggak tahu apa yang perlu tak jelasin dari sini. Soalnya nama-nama enzimnya pun juga terlalu aneh semua. Kayak nggak bakal ditanyain gitu loh rasanya. Jadi mungkin kok bagian ini tak sarankan mendingan baca sendiri slide steroid mulai dari slide 11. Soalnya banyak yang mirip faal. Jadi kemungkinan banyak yang menurutku nice to know. Tapi siapa tahu tiba-tiba keluar jadi setidaknya udah pernah baca. Sama baca slide-slide lain juga. Udah selesai. Ya udah. 5 PPT yang panjang-panjang itu bisa disingkat Anthony, coy, keren banget. Harusnya Anthony jadi Respect, dosen ya respect, nggak sih? respect. Hemat Iya, waktu. dosen-dosen itu ganti Tahu renetan. tahun. Pemeneh Dokter Budi Yonang. Aduh, kerekord iki. Sip, Ah, ah, Katen ya nang ya, katen ya nang. kita punya bukti. ya bukti Katen ya. ya nang. Loh, kon jangan ngono. Wes Kowe iki wabit lho, dunia. kowe iki wis langsung Ya wis lah. Sepurane yo Dokter Budi. Ayo Ardiansyah, awakmu iki